Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ahsanu qawlan mimma da'a ila Allah wa 'amilan sholihan wa qala innani minal muslimin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa ma ahabbani kana ma'i fil jannah. Hadirin yang mulia rahmati Allah, segala puji kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, yang mana atas berkat kudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa dikumpulkan dalam makam yang mulia ini. Begitu salawat dan salam tercurah ke junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia rahmati Allah, sungguhnya kejayaan, kebahagiaan, kemuliaan dan kesuksesan makhluk ada dalam kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, dia sebagai Al-Khaliq. Allah subhanahu wa ta'ala yang memelihara, dia Al-Malik. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi rezeki, dia Ar-Razik. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan suasana dan keadaan. Begitupun Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuatu dengan kudrat dan iradatnya, tanpa bantuan makhluk sedikit pun. Hadirin yang mulia rahmati Allah, segala yang nampak ataupun yang tidak nampak berasal dari khasanah, gudang kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk kejayaan, kebahagiaan, kemuliaan dan keselamatan umat manusia, Allah subhanahu wa ta'ala telah menghantarkan agama Islam yang sempurna. Hadirin yang mulia rahmati Allah. Apakah agama itu? Hadirin yang mulia, agama adalah seluruh perintah Allah subhanahu wa ta'ala, ikut sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiadaan dan kekurangan dalam amal agama akan menyebabkan kerugian, penderitaan, kegagalan, dan kehinaan baik di dunia maupun di akhirat, yang kekal abadi selama-lamanya. Agama penting, namun usaha atas agama lebih penting, hadirin yang mulia. Agama lebih penting dari tanah, dari air, api, dan udara. Bagaimana agama dapat wujud dalam diri kita, hadirin yang mulia, dan seluruh umat, serta dapat tersebar ke seluruh alam sampai hari kiamat? Jawabnya, hanyalah ada satu cara, hadirin yang mulia, yaitu dengan usaha dan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dapat dengan cara lain, hadirin yang mulia. Sebagaimana kita melihat hanya dengan mata, mendengar hanya dengan telinga, berbicara hanya dengan mulut, berjalan hanya dengan kaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamin nabiyyin, penutupnya para nabi. Hadirin yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menurunkan nabi lagi sesudah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tugas kenabian harus tetap berlanjut sampai hari kiamat. Siapakah yang akan meneruskan usaha kenabian, hadirin yang mulia? Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih dan menerima umat ini bertanggung jawab untuk meneruskan usaha kenabian, yaitu nubuahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khairu ummatin uhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlal kitabi lakana khairal lahum minhum mu'minuna wa aktsaruhum fasikun." Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 110-nya. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu? Usaha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kumpulan dari beberapa usaha amal, yaitu hadirin yang mulia. Yang pertama usaha dakwah ilallah, usaha menghidupkan ta'lim wa ta'lum yang keduanya. Yang ketiga usaha dzikir ibadah, menambah kekuatan doa. Dan keempat adalah usaha khidmat, bergaul sama makhluk dengan akhlak yang dicontohkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh usaha pertanian, ialah kumpulan dari beberapa hal, yaitu harus ada sawah, air, benih, alat pertanian lainnya. Apabila salah satu unsur tadi tidak ada, maka usaha pertanian tidak dapat berjalan. Demikian juga dengan usaha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila salah satu amalan tidak dapat dihidupkan, maka usaha Rasulullah SAW tidak dapat berjalan, hadirin yang mulia. Usaha Rasulullah SAW dapat dijalankan dengan 5 amalan maqami, yaitu yang pertama, hadirin yang mulia, yaitu musyawarah harian. Yang kedua 2,5 jam silaturahim harian. Yang ketiganya ta'lim masjid, ta'lim rumahnya. Yang keempat, jauhlah 1 di masjid sendiri, jauhlah 2 di masjid tetangga. Yang kelima, keluar 3 hari setiap bulannya, hadirin yang mulia. 40 hari setiap tahunnya, seumur hidupnya 4 bulan, hadirin yang mulia. Agar usaha dan amalan tersebut dapat terwujud, harus dijalankan dengan 6 sifat dalam diri kita, yaitu yang pertama, iman yakin yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cara yang benar, yaitu cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, mengetahui nilai amal. Yang keempat, tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelimanya, dengan ikhlasnya. Yang keenam, mujahadah nafsu. Untuk menjalankan usaha Rasulullah SAW harus dikerjakan dengan berjamaah, karena nusratullah, pertolongan Allah bersama dengan jemaah. Jemaah, apakah jemaah itu, hadirin yang mulia? Jemaah adalah berkumpulnya alul haq dalam suatu tempat yang memiliki syarat-syarat tertentu, seperti dalam sholat berjamaah, yaitu 1, pikir yang sama sebagaimana pikir baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, maksud dan tujuan yang sama, semangat, jazbah, dan gerak yang sama. Yang keempat, pembicaraan yang sama dalam perkara yang sama. Hadirin yang mulia, yang kelimanya adalah kepahaman agama yang atas perkara yang sama, satu hati, dan kasih sayang yang keenamnya. Apabila usaha, amalan, sifat, dan syarat-syarat tersebut dapat wujud pada diri seseorang, satu jemaah, rumah, tempat usaha, masjid, dan kampung selama 24 jam, maka 1, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan asbab turunnya hidayah bagi semua umat di alam sampai hari kiamat. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga rumah, tempat usaha, masjid, dan kampung kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Baitullah, Ka'bah dari serangan tentara Abroha. Yang ketiga,
Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keluarga dan keturunan kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarga dan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai 11 keturunan. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan rizki serta rizki yang tidak disangka-sangka. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala akan tegakkan yang hak dan hancurkan yang batil. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan pemimpin-pemimpin yang adil. Yang ketujuhnya, Allah Subhanahu wa taala akan jaga kita dari fitnah dunia dan fitnah dajjal. Hadirin yang mulia rahmati Allah. Agama penting, namun usaha atas agama lebih penting. Bagaimana menjadikan agama dan usaha atas agama menjadi maksud dan tujuan hidup kita. Karena pentingnya usaha dan cara tersebut di atas, maka setiap orang baik sebagai presiden, menteri, pejabat, pegawai, karyawan, buruh, pedagang, petani, guru, pelajar, mahasiswa, dan sebagainya perlu untuk mempelajarinya. Hadirin yang mulia rahmati Allah, untuk memahami usaha dan cara tersebut diperlukan pengorbanan pikir, waktu, pengorbanan diri dan harta. Kepahaman kita terhadap usaha dan cara tersebut tergantung pada seberapa besar pengorbanan kita. Semakin besar pengorbanan kita, maka semakin banyak kepahaman yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kepahaman dalam usaha dakwah, yaitu bagaimana maksud hidup kita untuk usaha dakwah. Usaha untuk menjadikan masjid kita seperti Masjid Nabawi, kampung kita seperti kampung Madinah, rumah kita seperti rumah sahabat. Untuk tahap awal hadirin yang mulia, usaha dan cara tersebut dengan meluangkan waktu atau bagi masa 2,5 jam setiap hari, 3 hari setiap bulan, 40 setiap tahun, 4 bulan seumur hidup kita hadirin yang mulia. Sedikit penjelasan atau uraian kalam dakwahnya hadirin yang mulia. Sesungguhnya kebahagiaan seluruh makhluk ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia rahmati Allah, seperti kebahagiaan ikan ada dalam air, kebahagiaan burung ada pada alam bebas, kebahagiaan cacing ada dalam tanah, kebahagiaan manusia ada dalam agama yang sempurna. Apabila semua makhluk ini taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya akan bahagia. Sebab Allah yang menciptakannya, mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Semua aturan hidupnya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala keperluannya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga makhluk bisa hidup dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada makhluk yang tak dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Matahari yang berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan sudah berabad-abad tak pernah redup cahayanya, apalagi rusak. Pabrik mana yang bisa membuat produk sekaligus pemeliharaannya yang bisa tahan seperti matahari? Hanya produk milik Allah Subhanahu wa taala yang bisa seperti itu. Hadirin yang mulia rahmati Allah. Allahu al-Khaliq, Allah yang menciptakan. Penciptaan Allah terhadap makhluk tak perlu bahan baku dan contoh atau gambar. Allah Subhanahu wa taala hanya katakan kun, jadilah fayakun, maka terjadi. Bahkan tanpa kata-kata kun pun Allah Subhanahu wa taala mampu. Seperti Allah Subhanahu wa taala ciptakan air. Apa hadirin yang mulia bahannya air? Allah ciptakan api. Apa bahannya api? Allah ciptakan angin. Apa bahannya angin? Allah ciptakan tanah. Apa bahannya tanah? Allah ciptakan mata, rambut. Apa bahannya mata? Apa bahannya rambut? Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia rahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala yang Maha memelihara.
Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memelihara atau menjaga makhluknya tidak seperti manusia. Ada lelah, capek, ngantuk, lupa. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tak pernah lelah, tak pernah capek, ngantuk, apalagi tidur. Sebagian makhluk yang Allah ciptakan bergerak. Kalau bergeraknya benda tadi kontrol oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan saling bertabrakan. Sebagaimana bergeraknya mobil yang diawasi oleh sopir. Ketika sopir mengantuk karena lelah, maka akan terjadi tabrakan. Yang menjaga rambut alis adalah Allah. Sehingga rambut alis tidak panjang seperti rambut kepala. Padahal tumbuhnya sama di bagian kepala. Allah panjangkan tulang, kuku, dan tulang gigi. Tapi Allah juga tulang gigi, sehingga tidak panjang terus menerus seperti tulang kuku. Hadirin yang mulia rahmati Allah. Allah yang memberi rezeki, Ar-Razik. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjamin rezeki kepada makhluknya. Tidak pernah kekurangan, apalagi kehabisan. Sehingga tak ada makhluk dimanapun yang tidak dapatkan rezekinya, hadirin yang mulia. Karena Allah Maha Razik, Allah Ar-Razik. Baik yang kerja, tidak kerja, yang sehat, yang sakit, yang lemah, yang kuat, yang taat, yang tidak taat, yang nampak dan yang tidak nampak. Semuanya ada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang mulia rahmati Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan suasana dan keadaan. Suasana sehat, sakit, kuat, lemah, sedih, senang, perang, damai, siang, malam, sepi, ada keramaian, panas, dingin. Semuanya Allah yang menciptakan, hadirin yang mulia. Apabila kita ingin menghendaki suatu keadaan malam ke siang, maka kita harus menunggu pagi. Dalam suasana sehat, dalam sekejap bisa sakit. Dalam keadaan sepi, dalam sekejap bisa ramai. Dalam suasana senang, dalam sekejap bisa jadi sedih. Padahal sakit, sedih, perang, ini yang tidak dikehendaki oleh manusia. Tapi karena ini kehendak Allah, maka terjadi juga, hadirin yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan makhluk dengan kudrat dan iradatnya tanpa bantuan makhluk sedikit pun. Hadirin yang mulia rahmati Allah, dalam penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluk bukan atas dasar perintah atau kehendak makhluknya atau atas dasar persetujuan makhluknya, tapi atas dasar kudrat dan iradatnya. Makhluk setuju atau tidak setuju, rela atau tidak rela, suka atau tidak suka, tak bisa merubah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas penciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan makhluknya tidak perlu bantuan siapa-siapa, hadirin yang mulia. Beda dengan manusia, apabila mau membuat sesuatu benda, rumah misalkan, hadirin yang mulia, maka perlu batu, semen, pasir, kayu. Perlu contoh atau gambar rumah yang mau dibuat. Perlu ada perhitungan yang matang termasuk bantuan orang lain. Hadirin yang mulia rahmati Allah. Makhluk tidak bisa memberi manfaat dan mudarat tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang mulia rahmati Allah. Yang bisa menjadikan benda bisa bermanfaat atau memberi mudarat, Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti air bisa memberi manfaat kepada Nabi Musa, dan dengan air yang sama bisa memberi mudarat kepada Raja Fir'aun laknatullah alaihi. Api yang panas bisa memberi sejuk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar, dan dengan api yang sama pula bisa memberi panas kepada Namrud. Pedangnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang tajam bisa memecah batu, dengan pedang yang sama tak bisa menyembelih leher Nabi Ismail alaihissalam. Hadirin yang mulia rahmati Allah. Makhluk baik yang nampak maupun yang tidak nampak berasal dari khasanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah ciptakan air kelapa, di mana Allah datangkan air ke dalam buah kelapa. Padahal hadirin yang mulia, dalam pohon kelapa tidak ada pipa saluran air atau lubang
untuk memasukkan air. Allah ciptakan rambut di atas kepala, padahal di dalam kepala tidak ada bahan rambut. Allah Subhanahu wa ta'ala tumbuhkan kuku di atas ujung jari-jari tangan, padahal di dalam jari-jari tak ada bahan kuku. Allah Subhanahu wa ta'ala tumbuhkan buah padi, buah pisang, buah jeruk, buah apel, dan lain-lain. Padahal tanahnya kalau digali tak ada bahan padi, bahan jeruk, apel. Dari mana semua ini kalau bukan dari hasanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah pentingnya kalam dakwah. Dalam kalam dakwah ini semoga kita terus mengistiqomahkan, memasukkan dalam diri kita Allahu Khaliq, Allahu Malik, Allahu Razik, dan mengikuti dakwah-dakwah apa yang dicontohkan oleh dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat hadirin yang mulia untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.